Oke, kita kembali lagi di E-Talk Show. Sebenarnya dari umur berapa sih tertarik sama dunia model? Iya, dari kecil sebenarnya pengen banget jadi model. Oh, dari kecil. Dari kecil, cuman nggak belum nemu jalannya. Iya. Jadi baru terjun di dunia modeling umur 14 tahun. Itu siapa yang ngajak atau siapa yang kasih Itu kesempatan? awal mulanya lagi jalan-jalan di mall, tiba-tiba di scouting gitu. Terus ternyata mama sebenarnya awalnya nggak ngasih kan dari kecil. Ternyata ketemu sama ownernya, agensi aku yang ada di Surabaya, Mas Edi Rizaldi, dari MC Model Management. Nah di situ akhirnya langsung mama ngobrol langsung, ternyata kok tertarik dan boleh. Akhirnya dicoba, yang penting sekolah nomor 1 ya, selalu dari awal diwanti-wanti itu. Jadi akhirnya boleh. Itu kenapa bisa tertarik si modelingnya itu? Karena udah tinggi umur segitu atau gimana? Iya, dari kecil tuh udah tinggi di atas rata-rata. Jadi misal teman aku dari dulu selalu segini-segini gitu rata-rata. Walaupun dari TK, SD, SMP. Udah kelihatan bakatnya ya? Iya, SMP aku sudah 173. Wow. Iya. Tapi dari umur 14 tahun berarti udah sibuk modeling. Iya. Tapi tetap kelar sekolah karena sekolah nomor 1. Bahkan cum laude sarjana hukum dari Universitas Erlangga. Alhamdulillah. Tahun berapa tuh kelarnya? Di tahun 2019. 2019 berarti udah mulai ikut ajang-ajang Sebelumnya memang aku udah pernah ikutan tahun 2017 Kak. 2017. Itu waktu itu jadi first runner up yang di Jawa Timur. Jadi belum berangkat ke nasional. Terus akhirnya ikut lagi di tahun 2020 waktu udah lulus sarjana. Karena dari awal mama udah bilang, mama tuh lebih bangga kalau kamu ikutan Putri, kamu bilang kamu sarjana hukum daripada kamu mahasiswa hukum gitu. Jadi ternyata mungkin itu doanya ya. Jadi 2017 belum terkabul, baru terkabulnya 2020. Nah, waktu kuliah gimana cara bagi waktunya itu untuk modeling dan sekolah? Susah. Tapi I always believe priority itu harus jadi utama kita. Karena apa, kayak misalkan nih di sekolah harus minimum 75% tatap muka baru bisa UAS. Jadi aku selalu stay di 75%, jangan sampai enggak. Kalau memang ternyata bentrok misalnya? Bentrok gitu ya harus pilih sekolah. Walaupun misal duitnya banyak gitu ya, jadi yang itu nggak dipilih. Tetap sekolah ya, berarti pantesan aku juga salah. Harusnya dari dulu otaknya sekolah. Ini mah sekolah pengennya cepet-cepet pulang biar nyari duit sih. Nah beda. Jadi nggak jadi Putri deh. SD, SMP, SMA sampai kuliah, alhamdulillah aku dapat beasiswa. Wah. Oh karena berprestasi? Dari orang tua. Cuma tanggung jawab orang tua. Iya. Tapi bisa cum laude itu IPK-nya 4. 4 sempurna dong ya. Apa cum laude itu 3, berapa sih? 3,51 minimalkan. Waduh, berarti B semua plus beberapa A. Itu gimana cara belajarnya? Itu ya benar-benar apa ya, aku tuh orangnya benar-benar mengikuti yang didengarkan. Jadi apa yang didengarkan itu yang langsung tercerna, jadi itu yang dimengerti. Nah kuncinya kalau belajar ilmu hukum itu bukan menghafalan, tapi mengerti. Jadi karena kita kan case by case ya, tetap kadang kita bisa buka undang-undang, tapi justru tenang aja kalau questionnya atau ujiannya bisa buka undang-undang, percaya deh jawabannya nggak ada di undang-undang itu. Iya, tetap harus logika kita yang dipakai ya. Logika. Apalan-apalan pasal-pasal perlu, tapi tidak utama ya. Ya perlu sih didampingi ya, tapi harus logikanya yang lebih utama. Nah pernah juga dapat Face of Asia. Nah, itu apa? The Face of Asia. Itu kompetisi model. Ya, jadi awal mulanya kan 2017 nggak masuk di Putri Indonesia untuk nasional. Terus aku pikir orang tahu aku as a model, tapi I never have trophy. Kayak aku nggak pernah ikut lomba. Terus how can I show kalau aku itu model gitu kan? Oke lah jalan di Fashion Week, tapi kan ya everyone can do that, what's make you different? Makanya aku coba cari kompetisi, ikutan Face of Indonesia. Ngincernya emang dari awal Face of Asia-nya. Dan ternyata ya alhamdulillah itu waktu puasa lagi juga. Itu lagi di Korea ya, lebaran di sana juga. Di mana ini? Di Korea, di Seoul. Di sana kompetisi, alhamdulillah pertama kali ternyata Indonesia dapat Grand Prize winner Face of Asia. Grand Prize winner itu artinya pemenang utamanya? Ya, juara umumnya. Karena dia tipenya pemenang cewek, pemenang cowok, sama Grand Prize winner. Tapi Cing, kan tadi kan Kak Ayuma bilang kalau ibu sempat nggak setuju ya. Tapi kenapa bisa akhirnya
luluh hatinya dan Luluh, menyetujui iya. Kak Ayuma. Jadi awalnya emang kayak harus ini ya benar-benar nunjukin ke mama, Ya. ke papa bahwa it's my dream, it's my passion, I will do it. Tapi I need your support. Ya. Dan mereka request, ya itu tadi pendidikan nomor satu. Jadi alhamdulillah selalu di sekolah tuh tetap top ranking gitu, even paralel segala Ya. macam. Aku bersyukur juga keterima di Universitas Erlangga, Erlangga, ya. yang jurusan hukum itu aku dengan jalur prestasi. Itulah akhirnya mama tetap ngasih aku buat modeling setelah melihat kalau nilai aku ternyata tetap bagus, tetap stabil. Ya, Jadi ya. I prove them wrong bahwa model itu nggak semuanya hal negatif, Ya. tapi di saat kita memang mau jadi positif itu back to us. Kalau di pemilihan model ini apakah ini tagline dari semua ajang pemilihan putri-putri, ada brand, beauty, Beauty and behavior. Ya. Bahkan brandnya yang pertama yang dilihat. Iya, karena orang cantik banyak, ya kan? Orang behavior they can fake it somehow. Yes. Iya. Tapi brain itu you cannot lie. You can judge from Iya. aura. Kenapa, Cing? ya. Kenapa, Cing? Orang Biar bahasa Inggris suruh lihat gua lu, Ya, Cing. beauty udah bisa pakai filter sekarang. iya. Ya kan? Pakai plus lagi. Iya, behavior ternyata banyak juga yang bisa fake. Brand yang nggak bisa diada-adain. Iya. Karena berlaga bodoh itu diperlukan oleh, bisa dilakukan oleh orang-orang pinter. Tapi belaga pinter tidak bisa dilakukan oleh orang-orang bodoh. Betul. Oke, baik, masih ada banyak cerita dari Ayuma, ada Desa Senyum. Nanti kita akan kulik lebih jauh lagi, tapi kita break sebentar dan kembali lagi di E-Talk Show.